Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 29 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 29 Juli 2026 berjudul Kuasa Pentakosta. Ayat inti kita diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Apakah hasil dari pencurahan roh pada hari Pentakosta? Kabar sukacita tentang Juru Selamat yang bangkit dibawa sampai ke seluruh penjuru dunia yang berpenduduk. Ketika para murid memberitakan pekabaran kasih karunia penebusan, hati-hati manusia menyerah kepada kuasa pekabaran itu. Gereja melihat orang-orang yang bertobat datang dari segala arah. Orang-orang yang murtad kembali dipulihkan. Orang berdosa bergabung dengan orang percaya dalam mencari mutiara yang sangat berharga. Beberapa yang dahulu menjadi musuh paling keras Injil menjadi pembelanya. Setiap orang Kristen melihat dalam saudaranya suatu pernyataan kasih dan kebaikan ilahi. Satu kepentingan mendominasi. Satu pokok kerinduan menenggelamkan semua yang lain. Ambisi orang-orang percaya adalah menyatakan keserupaan karakter Kristus dan bekerja untuk memperluas kerajaannya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Dalam pekerjaan mereka ditambahkan kepada gereja orang-orang pilihan yang menerima firman kebenaran dan mempersembahkan hidup mereka untuk pekerjaan memberikan kepada orang lain pengharapan yang memenuhi hati mereka dengan damai dan sukacita. Mereka tidak dapat dihalangi atau ditakuti oleh ancaman. Tuhan berbicara melalui mereka, dan ketika mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, Injil diberitakan kepada orang miskin, dan mujizat-mujizat kasih karunia ilahi terjadi. Demikianlah Allah bekerja dengan dahsyat ketika manusia menyerahkan diri sepenuhnya kepada kendali rohnya. Janji Roh Kudus berlaku bagi kita hari ini sama seperti bagi murid-murid yang pertama. Allah hari ini akan menganugerahkan kuasa dari atas kepada pria dan wanita, sama seperti Ia menganugerahkannya kepada mereka yang pada hari Pentakosta mendengar firman keselamatan. Pada saat ini juga roh dan kasih karunia-Nya tersedia bagi semua yang membutuhkannya dan mau menerima firman-Nya dengan iman. Semangat bagi Allah menggerakkan para murid untuk memberi kesaksian tentang kebenaran dengan kuasa yang besar. Tidakkah semangat ini harus menyalakan hati kita dengan tekad untuk menceritakan kisah kasih penebusan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan? Tidakkah Roh Allah akan datang hari ini sebagai jawaban atas doa yang sungguh-sungguh dan tekun, dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk melayani? Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini
merupakan pengulangan dari renungan malam yang sebelumnya sudah kita pelajari. Bagi yang sudah mendengarkan, renungan malam ini merupakan penyegaran, dan bagi yang baru mendengarkan, renungan malam ini merupakan pelajaran yang baru. Judul renungan malam ini adalah Kuasa Pentakosta. Ada dua kata yang memiliki arti penting di dalam judul ini, yaitu kuasa dan Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kubur. Apa itu kuasa? Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dari ayat ini kita mendapati bahwa kuasa itu adalah Roh Kudus. Sehingga jika kita artikan judul renungan malam ini, yaitu kuasa Pentakosta, maka itu berarti Roh Kudus pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kubur. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kubur? Ayat inti renungan malam ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 berkata, "Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Ayat ini menggambarkan gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka bukan sekedar memiliki pengetahuan tentang Yesus, tetapi mengalami kuasanya, sehingga hidup mereka berubah dan mereka menjadi saksi yang berani. Pertanyaannya adalah, apakah kuasa Pentakosta hanya terjadi 2000 tahun yang lalu? Jawabannya adalah tidak. Kuasa yang sama juga bekerja pada malam ini. Apa atau siapa Roh Kudus yang dimaksud? Apakah Roh Kudus adalah Allah Roh atau Allah Roh Kudus sebagaimana yang diajarkan oleh doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal? Roh Nubuat di dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3 berkata, "Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan." Jelas bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus. Apakah Roh Kristus adalah kuasa ilahi? Sudah pasti. Apa buktinya? Di dalam Roh Nubuat, The Desire of Ages, halaman 671, paragraf 2 berkata, "Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya." Jadi, kuasa itu adalah Roh Yesus Kristus yang dicurahkan untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri kepada jemaatnya. Dan rohnya memberikan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Kuasa yang sama menjadi bagian kita malam ini, jika kita mau menerimanya dengan iman dan menyerahkan diri kepadanya untuk digunakan menjadi pekabar Injil. Apa hasil dari kuasa Pentakosta atau Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta ini? Hasilnya adalah jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Roh Nubuat di dalam letter 155, 1902, paragraf 31 berkata, "Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta menyatakan kebenaran yang ketika diberitakan kepada orang banyak,
mengakibatkan pertobatan 5.000 jiwa dalam satu hari. Agar pekabaran itu disampaikan dengan kuasa pada zaman ini, Roh Kudus harus meneguhkan firman yang diberitakan. Yesus dimuliakan melalui putra-putrinya ketika ia dapat mengaruniakan kepada mereka kepenuhan Roh-Nya. Petrus, Yohanes, dan para murid dipenuhi Roh Kudus yang adalah Roh Yesus Kristus pada hari Pentakosta yang disebut kuasa Pentakosta. Mereka giat mengabarkan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka mengajak orang-orang agar sadar dan bertobat supaya dosa mereka dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menghimbau kita di dalam manuskrip 117A 1903 paragraf 23 berkata, kita harus mempersiapkan jalan bagi Sang Raja melalui doa dan pengakuan dosa. Apabila kita melakukan hal ini, kuasa Roh Kudus akan datang kepada kita. Kita memerlukan kuasa Pentakosta. Kuasa itu pasti akan datang, sebab Tuhan telah berjanji untuk mengaruniakan Roh-Nya sebagai kuasa yang menaklukkan segala sesuatu. Sungguh besar kuasa itu. Allah yang mulia, yang kita semua kasihi, akan menggerakkan dan menguatkan segenap tenaga umat-Nya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada hari Pentakosta, Kristus mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid-Nya sebagai kuasa yang menguatkan mereka memberitakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, naik ke sorga dan diurapi. Ribuan orang bertobat dan dibaptiskan. Peristiwa ini menandai dimulainya pelayanan Roh Kudus secara penuh dalam jemaat mula-mula untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Demikian juga sekarang ini. Kristus mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk memberitakan Injil yang kekal, yaitu pekabaran 3 malaikat, membawa jiwa-jiwa datang dan bertobat kepada Allah. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan. Kami mohon, curahkan Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami memiliki kuasa untuk giat bekerja, memberitakan pekabaran 3 malaikat, dan banyak jiwa datang dan bertobat kepada-Mu. Biarlah karakter kami disucikan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.